Bayangkan sebuah pulau, dingin, sunyi, lebih luas dari Prancis. Namun, penduduknya tak sebanyak satu kota kecil, Greenland. Selama puluhan tahun, ia hanya dikenal sebagai bongkahan es di ujung peta. Tak berisik, tak mengancam, sampai satu kalimat dari Washington mengubah segalanya. Kami membutuhkan Greenland. Kalimat itu terdengar sederhana, namun di dunia politik global, kata membutuhkan seringkali berarti menguasai. Dan ketika kebutuhan datang dari negara paling kuat di dunia, tak ada wilayah yang benar-benar terlalu jauh. Tak ada pulau yang benar-benar terlalu dingin. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tidak berbicara setengah-setengah. Ia menyebut Greenland sebagai kepentingan mutlak Amerika. Alasannya konsisten: keamanan Arktik, kehadiran kapal Rusia dan Cina, dan ancaman masa depan. Trump bahkan menegaskan, jika Amerika tidak melakukan sesuatu, maka Rusia atau Cina akan mengambil alih Greenland. Padahal, secara faktual Amerika sudah ada di sana. Pangkalan militer AS berdiri sejak perjanjian pertahanan 1951 dengan Denmark. Kadar peringatan dini, sistem pertahanan rudal, dan akses militer luas. Semuanya sudah dimiliki Washington. Namun, bagi Trump itu belum cukup. Ia mengucapkan satu kalimat kunci yang mengubah arah cerita. Anda tidak mempertahankan sewa, Anda mempertahankan kepemilikan. Disinilah narasi keamanan bergeser menjadi narasi kepemilikan. Seorang analis politik nasional Indonesia membaca pernyataan Trump bukan sebagai kebijakan pertahanan, melainkan cara pandang dunia. Dalam logika Trump, kata sang analis, dunia dipahami seperti peta properti global. Siapa yang membeli, menguasai. Siapa yang memiliki, berhak menentukan. Greenland tidak dilihat sebagai masyarakat, tetapi sebagai aset strategis. Pulau itu bernilai karena jalur pelayaran Arktik yang memotong waktu perdagangan hingga hampir 20 hari, cadangan mineral langka, dan posisi kunci dalam pertahanan rudal lintas benua. Namun, logika ini menabrak satu prinsip dasar dunia modern. Kedaulatan tidak dijual per meter persegi. Greenland memiliki pemerintahan sendiri, parlemen sendiri, dan identitas politik yang terus tumbuh. Maka, ketika Perdana Menteri Greenland menyebut retorika Trump tidak dapat diterima, itu bukan emosi sesaat. Itu adalah penolakan terhadap cara lama melihat dunia. Seorang analis politik nasional lain menggambarkan situasi ini dengan metafora sederhana. Greenland diperlakukan seperti rumah kosong di ujung kota, padahal di dalamnya ada penghuni, sejarah, dan masa depan. Greenland memang masih berada di bawah kerajaan Denmark
untuk urusan pertahanan dan luar negeri. Namun, otonomi sejak 2009 bukan formalitas. Ia adalah ekspresi kehendak politik sebuah masyarakat kecil yang tak ingin ditentukan dari jauh. Trump berulang kali menyebut Cina sebagai ancaman, sebagai alasan. Namun, Beijing menjawab dengan nada berbeda. Cina menegaskan bahwa Arktik harus dikelola berdasarkan hukum internasional dan piagam PBB, bahwa aktivitasnya dari jalur Sutra Kutub hingga kerjasama energi dengan Rusia bersifat ekonomi dan terbuka. Cina memang berkepentingan, itu fakta. Namun, seorang pengamat geopolitik Indonesia mengingatkan, kepentingan tidak otomatis berarti ancaman. Justru, yang berbahaya, katanya adalah ketika ancaman dijadikan dalih untuk ekspansi sepihak. Ketika keamanan digunakan untuk membenarkan penguasaan, ketika rasa takut dipakai untuk menghapus persetujuan. Yang menarik, kegelisahan tidak hanya datang dari Beijing. Eropa pun membaca tanda bahaya. Jerman menawarkan solusi NATO, bukan kepemilikan. Kerjasama, bukan pencaplokan. Ini sinyal penting. Bahkan sekutu terdekat Amerika tidak sepenuhnya nyaman dengan bahasa, cara mudah atau cara sulit. Seorang analis politik nasional menyebut ini sebagai letaknya bahasa diplomasi Barat. Dulu, Barat berbicara tentang nilai. Kini, sebagian mulai terdengar seperti kekuatan lama yang ingin membeli dunia. Greenland mengajarkan satu hal penting. Dunia tidak selalu berubah ke arah yang lebih halus. Kadang, ia berputar kembali ke pola lama. Di abad ke-21, kita berbicara tentang multilateralisme. Namun di balik layar, logika abad ke-19 masih hidup. Siapa kuat, dia ambil. Perbedaannya hanya satu, bahasanya lebih rapi, alasannya lebih teknis, tetapi niatnya tetap sama. Greenland bukan sekedar pulau es, ia adalah ujian zaman. Apakah dunia akan menghormati kedaulatan kecil di tengah ambisi besar? Ataukah kembali percaya bahwa kekuatan memberi hak? Ketika seorang presiden berkata, "Kami akan melakukan sesuatu, suka atau tidak suka," yang dipertaruhkan bukan hanya Greenland, yang dipertaruhkan adalah aturan main dunia. Dan mungkin di balik dinginnya Arktik, kita sedang menyaksikan dunia yang perlahan kembali beku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.